Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Aulia dengan NIM 222000079. Saya ingin mempresentasikan tentang administrasi ekspor dan impor. Berikut adalah videonya. Apa itu Incoterms? Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika pengiriman barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, resiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang skala internasional. Apa sih tujuan Incoterms? Tujuan Incoterms yang pertama, memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang terakhir, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Apa saja sih jenis-jenis Incoterms? Yang pertama kita ada EXW. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan resiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Yang kedua ada FOB, merupakan istilah yang digunakan dalam pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantar barang hingga pelabuhan sesuai kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang ketiga ada VCA. VCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan VCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan resiko dari penjualan kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan resiko biaya ditanggung oleh pembeli. Yang keempat ada CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari resiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance. Yang kelima ada CIF. Dalam CIF, penjualan berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area resiko dan durasi perjalanan seperti yang disebut dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Yang keenam ada CVR. CVR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CVR dilakukan di atas kapal, namun ongkos kirim angkut sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh ada CPT. CPT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CPT merupakan resiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Yang ke-8 ada DAP. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga ke tempat yang telah disepakati. Setelah sampai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ke-9 ada DAT. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dalam tram, ini penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantar barang. Yang terakhir ada DDP. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjualan mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis modal transportasi. Segitu saja
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.